Halo Mabrukun, dimanapun kalian berada, semoga kalian dan sekeluarga sehat walafiat ya, amin. So, di video kali ini Mimin akan ada film yang seru nih untuk kalian semua. Persiapkan diri kalian dan langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali pada akhir 1944. Tentara Finlandia membuat perjanjian dengan Uni Soviet bahwa agresif di antara mereka akan berhenti jika mereka menyingkirkan mantan sekutu yaitu Jerman dari Finlandia. Konflik ini dikenal sebagai Perang Lapland dan pasukan Jerman membalas melawan Finlandia. Selain itu, pasukan Jerman menjalankan operasi Membumi Hanguskan Bumi, di mana mereka akan membakar dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja pensiun dari komando yang bernama Atami Korpi, yang tinggal sendirian dan menghabiskan waktu untuk menambang emas. Selain itu, dia juga ditemani oleh seekor kuda dan anjingnya yang setia. Atami sangat menikmati hidup kesendirian ini di hutan belantara Lapland yang terpencil. Dan sesekali Atami melihat pertempuran terjadi dari kejauhan. Namun ia tidak terlalu tertarik. Setelah berminggu-minggu menggali emas, Atami akhirnya menemukan bongkahan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Ia pun berencana ingin menjual emas itu untuk biaya bertahan hidup. Yang pada akhirnya Atami langsung pergi ke kota terdekat dengan menunggangi kudanya dan diikuti oleh anjingnya dari belakang. Di tengah perjalanan, Atami bertemu dengan pasukan tentara Jerman yang dipimpin oleh Bruno. Pasukan inilah yang menghancurkan permukiman di sekitar tempat itu dan telah menangkap beberapa wanita asal Finlandia. Salah seorang prajurit sempat akan menembaki Atami, namun pimpinannya menahan dan berkata biarkan saja dia lewat dan dia tak akan selamat setelah melewati kita, karena di belakang sana masih ada beberapa rekan tentara Jerman yang akan siap menghabisi Atami. Terlihat banyak orang yang sudah tergantung di sepanjang jalan. Tak lain dan tak bukan itu adalah ulah dari tentara Jerman. Sampainya di sana, mereka pun mencegat Atami dan menemukan sekantong penuh emas yang Atami bawa. Tentu saja mereka tak akan membiarkan Atami lepas begitu saja, sehingga mereka pun bersiap membunuh Atami serta anjingnya dan mengambil semua emas tersebut. Dan saat itu, para tentara Jerman tidak tahu sama sekali bahwa orang yang mereka cegat adalah mantan komando yang sangat berbahaya. Atami pun mulai geram dengan keangkuhan pasukan itu sehingga ia pun akhirnya melawan. Satu persatu pasukan tentara Jerman diselesaikan oleh Atami seorang diri tanpa ampun. Akibat mendengar suara tembakan dari belakang, pimpinan tentara Jerman menghentikan pasukannya dan putar balik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, ia pun menemukan salah satu bongkahan emas milik Atami yang diambil oleh salah satu pasukannya. Karena hal itu, Bruno dan pasukannya pun memutuskan untuk mengejar Atami. Dalam pengejaran itu, Atami terus dihujani tembakan oleh pasukan Bruno. Namun sayangnya tak ada satupun peluru yang berhasil mengenai Atami. Setelah berhasil lolos dari kejaran tentara Jerman, Atami tidak sadar telah memasuki wilayah ranjau yang kemudian meledak dan membuat kudanya mati. Dengan posisi yang lemas, Atami langsung mengumpulkan emasnya yang sudah berserakan. Namun tentara Jerman sudah sangat dekat dengannya. Atami pun terus mengumpulkan emasnya dan dengan santai ia menghadapi para tentara yang ada di depannya. Atami dengan sengaja melemparkan batu ke arah ranjau yang lain agar bisa mengalihkan pandangan para tentara Jerman. Bruno pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki Atami. Namun untung saja Atami berhasil melindungi tubuhnya dari peluru dengan menggunakan sebuah tameng besi. Dan kemudian Bruno menyuruh anak buahnya untuk mengecek keberadaan Atami.
Namun tak diduga prajurit itu malah menginjak ranjau dan meledak saat itu juga. Setelah Atami berhasil kabur, Bruno menemukan sebuah kalung milik Atami. Dari situlah ia baru menyadari bahwa mereka berhadapan bukan dengan orang yang biasa, melainkan veteran perang. Dua wanita tawanan kemudian diperintahkan berjalan di depan untuk memastikan jalan yang mereka lewati aman dari ranjau. Di saat dalam perjalanan, salah satu prajurit memastikan identitas Atami pada sang jenderal. Jenderal pun memerintahkan pasukan Bruno untuk mundur karena Atami adalah mantan komando Finlandia yang sangat berbahaya. Atami diketahui kehilangan keluarga dan rumahnya karena berperang melawan tentara merah selama perang musim dingin. Dan sejak saat itulah Atami yang pendendam menjadi regu kematian satu orang legendaris yang dijuluki sebagai Immortal. Julukan itu ia dapatkan setelah berhasil membunuh ratusan pasukan komunis hanya seorang diri. Namun mendengar semua itu, Bruno mengabaikan perintah sang jenderal dan memutuskan untuk tetap mengejar Atami. Bruno berencana mengambil semua emas milik Atami dan menggunakannya untuk kabur dari medan perang. Di sisi lain, Atami yang terluka dan kelelahan memutuskan untuk beristirahat sambil mengobati lukanya. Namun tak lama kemudian pasukan tentara Jerman mendekati lokasi itu sambil membawa anjing pelacak untuk mencari keberadaan Atami. Melihat hal itu, Atami dengan cepat menyusup dan bergantung di bawah salah satu mobil tentara Jerman. Karena tidak ingin keberadaannya dicium oleh anjing pelacak, Atami pun langsung melubangi tangki bensin dan menyirami ke dirinya untuk menyamarkan baunya dari anjing pelacak. Ketika pasukan tentara Jerman berhenti untuk memeriksa kebocoran, Atami kabur dan nekat membakar dirinya sendiri agar anjing pelacak tidak berani mendekatinya. Dan setelah itu Atami berlari seperti ultinya Jilong langsung lompat ke sebuah danau. Bruno dan pasukannya pun menunggu Atami muncul ke permukaan. Setelah dirasa ia sudah tewas, Bruno pun menyuruh anak buahnya untuk menyelam mengambil emas dari Atami. Tak disangka Atami ternyata masih hidup dan dari belakang Atami langsung menyelesaikan prajurit itu. Dengan cerdiknya Atami menyeret perahu seorang prajurit sehingga Bruno pun berpikir bahwa prajuritnya itu akan kabur dan berkhianat. Bruno yang tak terima langsung menembaki prajuritnya itu. Namun tak disangka setelah itu Atami muncul ke permukaan dan menggunakan mayat prajurit itu untuk berlindung dari peluru. Dan lagi-lagi Atami berhasil kabur dari tentara Jerman. Bruno kemudian menemukan anjing peliharaan Atami dan berencana memanfaatkan anjing itu untuk menemukan tuannya. Atami akhirnya sampai di sebuah desa terbengkalai yang telah dibakar oleh pasukan tentara Jerman. Dan untuk sementara Atami memutuskan untuk berlindung dan beristirahat sejenak di sana. Namun tak lama kemudian anjing peliharaan Atami menemukan dirinya. Dan tak disangka Bruno telah memasang alat peledak di anjing peliharaan Atami dan cepat Atami pun terkapar dan tak berdaya akibat ledakan barusan. Akhirnya Bruno dan prajuritnya menemukan Atami dan langsung menggantungnya di sebuah tiang. Mereka kemudian mengambil emas milik Atami dan meninggalkannya dengan keadaan tergantung. Keesokan harinya, dua orang pilot pesawat Jerman mendarat untuk mencari bahan bakar. Angin dari pesawat membuat tali gantungan Atami pun terjatuh. Pilot itu yang melihat Atami yang masih hidup berencana untuk menyelesaikannya. Namun ternyata Atami berhasil mengelak dan membalikkan keadaan dengan membunuh dua pilot itu. Di sisi lain, rombongan Bruno sedang dalam perjalanan kembali ke markas dengan semua emas yang telah mereka dapatkan. Di tengah perjalanan, Bruno dan pasukan pun terkejut melihat sebuah pesawat yang tergeletak di depan mereka. Di dalamnya terdapat mayat seorang pilot yang sudah tewas terjerat oleh tali yang sama yang digunakan pada Atami. Melihat hal itu, Bruno pun langsung memerintahkan semua pasukan untuk segera pergi sambil mengawasi di sekitar mereka. Saat di perjalanan, Atami naik ke sebuah truk yang mengangkut para tawanan wanita. Di sana ia pun menyelesaikan penjaga mereka.
Dan setelah itu Atami memberikan senjata pada para wanita tersebut untuk membantunya melawan para tentara Jerman. Atami dan seorang wanita yang bernama Aino langsung mengambil alih sebuah truk. Aino membantu Atami melompat ke tank utama tentara Jerman. Atami yang berada di luar tank berusaha untuk masuk. Atami kemudian menarik tentara Jerman keluar dari tank dan memukulnya tanpa ampun. Tak lama tentara lain datang. Namun setelah melihat Atami, mereka pun malah kabur dan meninggalkan kendaraan mereka. Kemudian Atami mengambil kendaraan itu untuk mengejar Bruno yang ingin kabur menggunakan sebuah pesawat. Atami yang datang dari arah depan menembaki pesawat itu. Namun pesawatnya berhasil lepas landas. Namun tak disangka Atami sempat mengaitkan patokan tali pada pesawat itu. Dan Atami ada di bagian bawah pesawat. Atami menggunakan kapaknya untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Melihat hal itu, Bruno mau tak mau harus menghadapi Atami. Dalam pertarungan itu, Atami sempat kalah karena tubuhnya yang sudah sangat kelelahan. Sampai akhirnya ketika Bruno merasa telah menang, Atami berhasil mengaitkan sebuah kabel di tangan Bruno dan melepaskannya. Belum sempat tarik nafas, Atami melihat pilot yang menjalankan pesawat itu ternyata telah tewas akibat tembakan sebelumnya. Atami berusaha mencari sebuah parasut namun tak berhasil menemukannya. Alhasil ia pun mengikat tubuhnya dengan barang-barang yang seadanya, sampai pesawat pun akhirnya terjatuh. Sesuai dengan julukannya, yaitu immortal atau abadi. Atami secara mengejutkan ternyata masih hidup dari insiden tersebut. Pada akhirnya Atami pergi ke sebuah bank untuk menjual semua emasnya untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan di sini film pun tamat. Itulah akibat kalau berani mengusik veteran perang. Oke guys, cukup sekian video kali ini dan see you next video. Bye bye.